Tuhan, Kau yang tolong kami bisa mengerti akan hati-Mu. Dan pagi ini tidak satu pun yang Kau lewatkan ya Tuhan. Bawa kami dalam kehendak-Mu yang sempurna. Buat kami tumbuh dalam anugerah-Mu yang lebih lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bicara Tuhan dan buat semua kami mengerti. Demi nama Tuhan Yesus dan semua kita berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, saudara sekalian. Selamat pagi, saudara sekalian. Saya mau putar satu klip buat saudara hari ini. Beberapa minggu yang lalu, kepala sekolah SMA kita cerita dengan saya bahwa di tengah-tengah kita ini ada begitu banyak anak-anak yang punya kemampuan belajar yang ajaib sekali. Mereka dari berbagai latar belakang yang berbeda, tapi kemampuan menonjol sekali dalam studi mereka. Saya juga diberitahu cukup banyak dari anak-anak SMA kita yang masuk ke universitas tanpa tes, atau mereka itu masuk lewat jalur prestasi. Kita bersyukur, tapi tetap kita melihat bahwa ada beberapa teman yang sebetulnya di kelas juga nilainya luar biasa. Saya sudah lihat akan transkripnya. Tapi mereka sebetulnya dari keluarga yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan akan studi daripada anaknya. Nah, sengaja kita mau buat klip ini. Saya mau ajak Anda lihat profil 5 anak kita. Dan kalau Tuhan gerakkan saudara, akan sangat baik kalau kita bisa sama-sama bantu mereka supaya mereka bisa kuliah dan meraih akan cita-cita mereka. Tahun ini kita belum punya universitas sendiri. Saya berdoa tahun depan Tuhan akan berikan buat kita. Amin. Tapi mari kita lihat dulu dan saudara berdoalah. Kalau Tuhan gerakkan hatimu, kita sama-sama kerjakan. Menurut saya kita akan mampu bawa mereka masuk ke perguruan tinggi dan biarkan mereka berhasil meraih apa yang mereka impikan. Mestinya kalau dikerjakan bersama-sama tidak akan terlalu berat. Pak Oto di mana ya? Oto ada di tengah-tengah kita? Tidak ada? Oke, saudara kalau membutuhkan info lebih jauh, nanti bisa hubungi kepala sekolah atau mungkin Anda titip nama alamatmu di bagian informasi supaya dihubungi. Sehingga saudara akan mendapatkan informasi yang lebih detail lagi tentang anak-anak kita ini. Saudara, kalau kita bisa buat sesuatu akan sangat menolong. Bayangkan Tuhan memakai kita untuk mengubah nasib satu orang yang kelak akan mengubah nasib begitu banyak orang setelah dia. Saya percaya ini panggilan yang mulia tanpa pamrih dan akan membawakan dampak yang besar buat masyarakat sekitar kita. Mari kita buka firman Tuhan hari ini dalam Injil Markus pasal yang keempat. Ayat yang ke-33 dan ayat yang ke-34. Dan mungkin supaya jelas kita akan lihat mulai ayat 30 dan saya akan baca sampai dengan ayat yang ke-34 dari Markus pasal yang keempat. Markus pasal 4 ayat yang ke-30 sampai dengan ayat yang ke-34. Perumpamaan tentang biji sesawi. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, yang mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara
tersendiri. Saudara sekalian, ada hal yang menarik yang Alkitab katakan. Di ayat yang ke-33 dikatakan dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka, dan kemudian dijelaskan, dikatakan bahwa sesuai dengan pengertian mereka. Ketika saya membaca ayat ini, ada sebuah pertanyaan yang mendasar sebenarnya, antara hubungan kita dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah, siapa sebenarnya bosnya? Who's the boss? Karena sebenarnya kalau Anda melihat akan keluarga pasangan yang baru menikah, 1-2 tahun, dan mereka dikaruniai anak, maka Anda sampai kepada tempat itu, saudara akan melihat siapa bos yang sebenarnya. Ternyata bukan papahnya atau ibunya, tapi si anak kecil itulah bosnya. Kalau kita mau jujur, jam tidur orang tuanya pun ditentukan oleh jam tidur anaknya. Kalau anaknya jam 2 bangun dan teriak-teriak tidak mau tidur, maka kedua orang tuanya akan bangun. Mungkin orang tuanya baru lembur kerja, jam 12 baru pulang, baru mau tidur, anaknya nangis, teriak-teriak, maka dia harus bangun. Padahal suaminya berkata, aku ini kepala rumah tangga, maka aku yang mengatur, menentukan semuanya. Tapi kenyataan kalau kita mau jujur, anak kecil itulah bosnya. Nanti mungkin jam 4 pagi ketika orang tuanya sudah teler sekali, si anak nangis lagi minta susu, maka kedua orang tuanya akan bangun. Biasanya kalau ibunya sudah kesel akan berkata begini kepada suaminya, anakmu bangun. Tapi kalau lagi lucu dia berkata, anakku lucu katanya. Itulah manusia. Tapi kemudian kita melihat jam 4 pagi mereka harus bangun. Ritme hidup mereka ditentukan bukan oleh yang tua, tapi oleh yang muda. Sehingga pertanyaannya adalah, who's the boss? Siapa bosnya dalam keluarga kita? Ternyata yang kecil, yang kelihatannya tidak berdaya, yang kelihatannya hanya kalau apapun belum bisa mengucapkan dengan jelas, dan bahasanya adalah bahasa tangisan, seringkali kita harus mengakui dalam kenyataannya, dialah bosnya. Ketika anak itu rewel, kemudian tidak mau makan, dan susah tidur, maka orang tuanya panik. Tapi kalau orang tuanya rewel, anaknya tidak panik, saudara. Jadi akhirnya kita mengerti siapa sebetulnya bosnya. Hubungan kita dengan Tuhan seringkali seperti itu. Alkitab mengatakan Yesus mengajar kepada murid-muridnya dengan menggunakan berbagai macam perumpamaan dan dikatakan sesuai dengan pengertian mereka masing-masing. Kalau Tuhan sampai ngalah dengan kita, kalau Tuhan harus menyesuaikan dirinya dengan kita, maka sebenarnya bosnya adalah kita. Dan jangan berkata bahwa itu merupakan sebuah kabar baik. Sebab kalau kita bosnya, maka pertolongan anugerah kekuatan itu hanya sebatas kemampuan tertinggi dari bos besar yang bersangkutan. Kalau kita mengatakan bahwa Tuhan harus menuruti semua yang aku mau, bahwa Tuhan harus mengikuti semua agendaku, bahwa ritme kerja Tuhan harus sesuai dengan ritme kerjaku, maka kita mau berkata, Tuhan, dalam hal hubungan antara aku dengan Engkau, maka Engkau yang mesti mengikuti kemanapun aku mau. Dengan demikian aku bosnya. Maka jangan heran kalau misalnya suatu hari Tuhan berdoa kepada saudara dan berkata, bos, tolonglah bos, berikan ini. Ketika engkau sebaliknya berdoa, Tuhan berkata, kan bosnya Anda bukan saya. Kebalik kalau engkau minta kepadaku. Konsekuensi inilah yang seringkali tidak kita perhatikan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali kita mengatakan, aku mau ini, aku mau itu. Dan kita mengerjakan segalanya sesuai dengan kemauan kita dan ritme kita. Tapi percayalah sama sekali tidak menolong. Karena sesungguhnya Tuhan ingin
mengajar kepada kita dari hatinya dan tidak sekedar menyesuaikan dengan tingkat pengertian kita. Tapi kebanyakan hari ini orang percaya mesti minta Tuhan menyesuaikan dirinya dengan kita. Kita ini hidup dengan ego, dengan kepribadian, dengan segala macam selfish yang ajaib dan mengerikan sekali. Dan ujungnya malah kita mengatur Tuhan untuk mengerjakan apapun seperti selera kita. Saudara, itu bukan kebanggaan. Kalau engkau merasa bisa mengendalikan Tuhan, itu bukan kebanggaan. Karena itu artinya seperti seorang bayi yang menangis, jerit, teriak, sampai kejang mungkin. Dan meminta orang tuanya untuk mengabulkan apa yang dia inginkan. Suatu hari saya melihat sebuah pemandangan aneh. Dan saya pikir inilah pemandangan daripada kita hidup orang Kristen. Kami lagi makan satu hari, kemudian ada beberapa teman itu bawa durian, saudara. Dan kita minta izin kepada restorannya, kita mau buka durian kita sendiri. Rupanya ini kenal dengan baik sehingga diizinkan. Satu di antaranya ini, keluarga ini bawa anaknya masih kecil. Mungkin tahun depan baru akan gabung di pra-play group, saudara. Karena anak ini tuh punya kebiasaan yang lucu sekali. Tiap kali dia jalan begitu ya, tiba-tiba dia gayanya berlutut seperti orang berdoa. Dia tekuk lututnya, dia berdoa. Lalu orang berkata begini, wah hebat ini orang ya, pendoa dari kecil, hobinya berdoa. Nah, anak ini pada hari itu dia mencicipi buah yang paling kontroversial di dunia. Yang orang berkata, taste like heaven, smell like hell. Yang rasanya seperti surga, baunya seperti neraka. Itulah durian katanya. Anak kecil ini dia ambil sedikit dan dia mulai masukkan ke mulutnya. Dan orang tuanya memang sengaja memperkenalkan buah yang ajaib ini kepada anaknya. Gawatnya hari itu si anak langsung jatuh cinta dengan durian. Anak baru umur berapa tahun sudah suka dengan durian. Nah, sebagai orang tua saya mengerti, saya melihat, saya mengamati orang tuanya juga ragu kalau terlalu banyak memberikan. Diberikan sedikit, dia kunyah-kunyah, dirasa-rasain, kemudian dia nunjuk lagi, dia minta lagi. Diberi lagi, yang lain mulai berkata, hati-hati loh, panas loh, hati-hati loh. Wah, anakmu isik bayi darah tinggi katanya. Pokoknya dengan segala macam, orang tuanya ngerem. Saudara tahu, saya lihat sebuah perjuangan kemudian. Gara-gara dia mencicipi buah itu, dan dia sangat mau. Begitu dia berkata, orang tuanya berkata, tidak. Maka dia tekuk lututnya. Kali itu tidak diam, dia tersungkur. Dan dia nangis seperti anak kejang. Dan semua orang di restoran itu melihat kepadanya. Makin dilihat, makin teriak. Begitu keras. Orang tuanya ngalah, ngambil lagi, ini, makan lagi, celak. Saya melihat begini, siapa bosnya sebetulnya? Siapa bosnya? Anak itu kan? Bukankah dengan Tuhan seringkali kita begitu? Kalau kita minta sesuatu dan Tuhan sepertinya tidak mengabulkan, atau sepertinya tertunda dari apa yang kita inginkan, maka dia teriak, kita teriak. Seperti kita berkata, kita ngancam Tuhan dengan berkata, aku tidak akan diam sebelum kau memberikannya kepadaku. So who's the boss? Siapa pemimpinnya? Dalam kehidupan kita dengan Tuhan, saya berdoa, tidak ada orang yang bercita-cita mengalahkan Tuhan. Karena itu artinya Anda memposisikan dirimu seperti seorang anak kecil yang meronta-ronta dan menginginkan sesuatu dari dia. Tapi ada satu kelompok orang yang Alkitab menulis dengan sangat ajaib sekali. Orang ini orang yang tahu menempatkan dirinya, dan dia menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang di atas segala-galanya, yang tidak mungkin salah dan tidak pernah salah. Dan dia berdamai dengan Tuhan atas apapun keputusan yang Tuhan ambil dalam hidupnya. Coba kita lihat Mazmur pasal yang ke-42. Kitab Mazmur pasal yang ke-42.
Sambil Anda cari Mazmur 42, semalam kami baru selesai KKR di Cirebon. Tuhan kerja dengan dahsyat. Saya nyampe Semarang kira-kira 2:30, baru bisa tidur jam 3:30, dan 5:30 bangun lagi. Anak-anak yang naik bus nyampe jam berapa kemarin? Jam 5, sudah mandi semua? Sudah mandi belum? Siapa yang belum mandi? Saya merasa ada 1-2 yang hari ini ajaib sekali. Enggak, menebak saja. Mereka baru selesai nyampe Semarang jam 5 dan mereka jam 7 sudah tugas kembali. Dan Tuhan kerja dengan luar biasa. Pak Yusak Cipto ikut dengan saya karena besok beliau akan ngajar di TSOA. Jadi tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis malam dibuka untuk semua yang mau datang. Anda boleh hadir jam 7 malam di gereja. Jadi kalau saudara mau dengerin pengajarannya, Anda boleh ikut hadir. Nanti sore beliau akan bersama-sama dengan kita mau kebaktian. Saya berkata, kecuali ada pesan Tuhan, tidak jelas. Jadi pokoknya kalau tidak ada pesan Tuhan, ya kebaktian sore. Kalau ada pesan Tuhan, saya akan duduk manis, saya akan berikan mimbar ini untuk dia. Oke? Mazmur 42. Mazmur 42. Yang sudah ketemu katakan amin. Lihat mulai ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan. Lalu kemudian judul ini berkata, nyanyian pengajaran Bani Korah. Saudara, kalau Anda membaca ini, jangan langsung dibaca terus. Saudara mestinya harus berhenti sesaat karena ini sebuah mazmur pengajaran. Dan bukan ditulis oleh orang biasa, tapi dikatakan oleh Bani Korah. Siapa ini Bani Korah? Ini keturunan dari seorang yang bernama Korah. Nah, siapa itu Korah? Saya mau ingatkan saudara peristiwa di Perjanjian Lama pada zaman Musa dan Harun. Pada waktu itu ada 3 orang utama yang berontak melawan Musa dan Harun. Namanya Korah, Datan, dan Abiram. Mereka dibantu oleh kira-kira 250 pemimpin-pemimpin terkemuka. Dan Alkitab mengatakan mereka adalah orang-orang hasil rapat. Mereka berkata kepada Harun, berkata, sudah cukup ya, engkau meninggikan diri terus sebagai imam besar. Dan rupanya Korah ini tidak puas dengan kepemimpinan Musa dan Harun. Lalu kemudian dia berontak, dia mengumpulkan sejumlah orang Israel dan berontak melawan pemimpinnya. Dan rupanya Tuhan begitu marah. Dan dia berkata kepada Musa, suruh mereka ini terpisah berkelompok sendiri. Korah, Datan, Abiram dan keluarga mereka serta kelompok mereka, biarkan mereka terpisah sendiri. Pada waktu itu saudara, kalau Anda membaca Alkitab, Datan dan Abiram disertai oleh istri dan anak-anaknya. Tapi Korah, anak-anaknya tidak mau bergabung dengan ayahnya. Saudara bisa bayangkan keadaan Korah pada waktu itu. Dia terkucilkan oleh karena pemberontakannya. Dan Tuhan siap menghukumnya. Dalam Perjanjian Lama kita melihat betapa kejam seringkali hukuman yang dijatuhkan. Tetapi pada waktu itu, kalau Anda membayangkan, konflik batinnya adalah Korah berdiri sendirian, mungkin dengan istrinya, tapi anak-anaknya memutuskan tidak bergabung dengan ayahnya. Saya membayangkan anak-anak Korah ini berkata kepada ayahnya, kami tidak akan ikut dengan engkau, ayah. Apa yang engkau lakukan ini salah. Bagaimanapun Musa ini hamba Tuhan, bagaimanapun Harun ini imam besarnya. Mengapa kita harus berontak melawan mereka? Bukankah kita menyembah Tuhan yang sama? Kenapa kita harus berontak seperti ini? Mungkin saya pikir Korah meyakinkan dan mencoba meyakinkan mereka berkali-kali. Bahwa ini sebuah pilihan yang benar. Yang salah Musa dan Harun, bukan kita-kita. Lihatlah sekian ratus orang, pemimpin-pemimpin umat bergabung bersama dengan aku. Apalagi yang kurang. Tapi anak-anak Korah ini
tetap berkata, kami tidak akan bergabung bersamamu. Itulah sebabnya ketika hukuman Tuhan jatuh, Anda mengerti seperti apa Tuhan menghukum. Alkitab mengatakan bumi membelah dirinya, dan ratusan orang itu masuk ke dalam, dan bumi menutup kembali. Tapi Alkitab mengatakan, tetapi anak-anak Korah tidaklah mati. Saudara bisa bayangkan kalau engkau harus memilih antara Tuhan dengan orang tuamu sendiri. Apakah engkau bisa memilih antara Tuhan dengan orang tua? Sementara saya mengerti semua anak dasarnya mengasihi orang tuanya. Tapi hari itu anak-anak Korah ini yang kemudian melahirkan suatu suku atau bani yang disebut sebagai Bani Korah, dihadapkan kepada sebuah pilihan yang sangat sukar. Antara memilih Tuhan yang diwakili Musa dan Harun, atau memilih kedua orang tuanya yang menentang Musa dan Harun. Apakah mereka memilih Tuhan atau mereka memilih orang tuanya? Dalam kenyataannya tidak semudah yang kita bayangkan. Tapi sekian bersaudara ini sepertinya kompak, sehati, di batin mereka mengerti ada Tuhan yang benar, yang tidak mungkin salah. Walaupun berat mereka mau berkata, kali ini maafkan kami orang tuaku. Aku tidak bisa bersama-sama dengan engkau karena sebuah pilihan langkah yang salah yang engkau buat. Dan hari itu mereka menjauh, menyingkir dari kelompok orang tuanya. Datan dan Abiram disertai anak-anak mereka. Tapi anak-anak Korah tidak ambil bagian dalam persepakatan itu. Dan dia menyaksikan dengan mata mereka sendiri bagaimana orang tuanya dikubur hidup-hidup. Ketika judgment dan penghakiman Tuhan turun, mereka melihat sendiri bagaimana Tuhan murka dan murkanya menimpa kedua orang tuanya. Mereka menyaksikan sendiri apa yang terjadi. Tapi yang ajaib adalah hati mereka tidak pernah pahit dengan Tuhan. Apa yang mereka yakini mereka bawa dari generasi ke generasi. Sehingga ketika Mazmur ditulis, ada suku mereka, bani mereka, namanya Bani Korah, yang membuat akan begitu banyak Mazmur yang punya kedalaman yang sangat luar biasa tentang Tuhan. Kalau Anda membaca sebentar Mazmur 42 ini, maka jangan dibaca dengan ringan. Ini Mazmur dari kelompok anak-anak yang memilih Tuhan daripada orang tuanya. Dan siapapun yang harus pilih seperti ini, mengertilah bahwa ini sebuah pilihan yang sangat mengerikan. Dan mereka survive, lahir Mazmur yang diinspirasi oleh rohnya sendiri. Mazmur 42 kita lanjutkan. Ayat yang kedua berkata, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Kalau Anda mendengar kata seperti rusa merindukan sungai yang berair, Anda harus mengerti dua hal. Yang pertama itu untuk memuaskan dahaganya. Tapi tahukah saudara bahwa air sungai itu dengan semua percikan airnya, ternyata diteliti itu menetralisir akan bau rusa. Pemangsa mereka itu datang bukan karena apa yang mereka lihat. Tapi binatang buas itu mencium dengan tajam akan bau rusa. Kalau rusa itu ada dekat sungai, maka percikan air dan semua aroma air itu menetralisir akan bau daripada rusa. Ketika Bani Korah ini berteriak seperti rusa yang merindukan air sungaimu ya Tuhan, jiwaku merindukan Engkau. Maka seperti dia berkata, di tengah-tengah pemangsa di dunia yang begitu ganas, aku hanya bisa aman dan tidak terdeteksi musuh ketika aku menemukan Engkau, sungai kehidupan yang luar biasa. Buat Bani Korah, hanya Tuhan tempat perlindungannya. Hanya Tuhan yang membuat dia tidak akan terdeteksi oleh musuh. Dan musuh tidak akan dengan cepat menghabisinya.
karena ada Tuhan yang membungkus dan melingkupinya. Saudara bisa bayangkan dari anak yang melihat ketika murkanya dinyatakan tidak membuat mereka membenci Tuhan. Tapi mereka mengerti ada Tuhan yang tidak mungkin salah. Dan kepada Tuhan yang seperti itulah jiwanya berteriak minta kepadanya. Lalu kemudian ayat berikutnya dia berkata, jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kerinduan hatinya hanya satu, Tuhan, aku ingin Engkau. Aku ingin Engkau. Dan sebenarnya tidak banyak orang yang punya jeritan yang sama. Semalam saya pulang diantar saudara Aldo. Pada waktu selesai saya drop Pak Yusak di hotel, saya pulang ke rumah dengan Samuel. Aldo cerita dengan saya, dia berkata, Pak, ketika pertama kali saya nyanyikan lagu Semerbak Narwastu itu. Dia berkata, aku berasa ini untuk kedua kalinya dalam hidupku, dia berkata. Aku merasakan Tuhan begitu kuat. Dan aku berkata, Tuhan, aku tidak ingin yang lain apapun di dunia. Kalau Engkau pernah mencicipi Tuhan dan segala selubung kasih-Nya yang begitu besar, Engkau akan mengalami yang sama. Kerinduanmu hanya untuk Dia. Saya berharap tiap kali minggu Anda datang kemari, oleh karena kerinduan yang sangat kuat mengalami Tuhan dalam hidupmu. Saya berdoa tiap pagi ketika engkau berlutut dan engkau datang kepadanya. Saya berdoa itu juga sebuah kerinduan hati yang begitu besar yang berkata, Tuhan, aku ingin Engkau dalam hidupku. Kalau setiap orang percaya merindukan Tuhan yang seperti ini, hidup kita akan berbeda. Ayat berikutnya, saudara. Air mataku, ayat yang keempat, menjadi makananku. Siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Kalau Anda pernah menghadapi seperti yang mereka hadapi, memilih antara Tuhan dan orang tuanya, dan pilihannya membuat dia harus menyaksikan orang tuanya dikubur hidup-hidup, bersama dengan ratusan orang yang lain di hadapan mata anak-anaknya. Dengan gampang orang akan berkata, di mana Tuhanmu? Tuhan seperti itukah yang engkau sembah? Manusia dengan segala pergumulan dan egonya tidak akan mudah melewati akan pilihan yang seperti itu. Karena itulah dengan sebuah kejujuran, Bani Korah mengatakan, Tuhan, tiap hari aku nangis siang dan malam ini air mataku, itu yang menjadi makananku. Karena selalu orang mempertanyakan Engkau. Dan setiap kali orang mempertanyakan itu, seperti ada yang robek di jiwanya. Kecintaannya kepada Tuhan ternyata tidak membuat kedua orang tuanya diselamatkan. Kecintaannya kepada Allah Pencipta tidak membuat pemulihan terhadap hati kedua orang tuanya. Dan ujungnya keduanya tenggelam dikubur hidup-hidup. Berapa banyak orang yang hari ini, Anda sepertinya berkata, Pak, saya menyembah Tuhan. Saya beribadah kepadanya. Saya berikan apa yang saya bisa. Tapi kenyataan dalam kehidupanku tidak seperti yang aku harapkan. Sepertinya imbalannya tidak seimbang. Sepertinya berkatnya juga tidak seimbang. Sepertinya bahkan pembelaannya juga tidak ada. Dan tiap kali orang berkata, untuk apa kamu ikut Tuhan seperti ini? Untuk apa engkau menyembah dengan Tuhan yang seperti ini? Mana hasilnya ketika engkau berkorban begitu banyak? Apa yang engkau dapatkan? Saudara sekalian, pernahkah Anda mendengar itu dalam hidupmu? Atau bukan mungkin sebetulnya itu yang sedang menjadi sebuah pergulatan batinmu pada hari ini? Bani Korah pernah mengalami dan melewatinya. Lihat ayat selanjutnya, baca lagi. Ayat yang kelima. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia,
mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara bisa bayangkan, semua tekanan yang dia hadapi itu membuat kegelisahan di dalamnya. Dan dia berkata setiap kali jiwanya gelisah, maka bukannya dia menjauh dari rumah Tuhan. Maka dia berkata, aku akan menerobos kepadatan manusia dan aku akan mendahului mereka. Walaupun jiwaku tertekan, kegelisahan begitu besar, aku akan mendahului orang banyak untuk datang menyembah kepada Tuhan. Dan itu sikap yang Tuhan tunggu dari anak-anaknya. Seringkali ketika kita merasa tanda petik dikecewakan Tuhan, kita cenderung untuk mundur dan meninggalkannya. Tapi hari ini saya berkata, biar muncul suatu umat yang tidak akan membiarkan dirinya dikecewakan oleh apapun. Dan tetap percaya ujungnya Tuhan membawa kemuliaan yang luar biasa. Ujungnya ada sesuatu yang ajaib di depan yang Tuhan berikan buat kita. Ujungnya kita akan melihat Dia Tuhan yang tidak pernah berdusta. Saya kenal satu saudara. Beberapa hari yang lalu beliau dipanggil pulang ke rumah Tuhan. Saya kenal ketika 11 tahun, 12 tahun lalu dia ikut di TSOA angkatan yang pertama. Yang saya kenal adalah seseorang yang berkata, Pak, hidup saya hancur, usaha saya hancur sama sekali. Suatu hari, ada hamba Tuhan datang kemari dan menyampaikan nubuatan kepadanya. Dalam nubuatan itu dia terus ingat bertahun-tahun. Dan seringkali kalau lagi terjepit, kepepet, dia SMS saya. Nubuatannya berkata, everything will be okay, katanya. Dan dia bertanya, Pak, kapan Pak oke-nya ini? Dia berkata, everything will be okay. Kapan Pak oke-nya ini? Saya belajar, saudara. Dia tidak pernah ingkar janji. Memang hidup matinya orang kan Tuhan yang menentukan. Kapan dia pulang dan sebagainya. Tapi 1 minggu sebelum dia meninggal, dia SMS saya, dia berkata, Pak, Tuhan itu luar biasa. Sekarang saya dipulihkan betul. Semuanya terselesaikan dengan sempurna. Betul-betul everything now is okay, katanya. Tapi 1 minggu kemudian sempurna oke-nya. Karena nggak ada susah lagi. Di surga tidak ada tidak oke-nya. Semua pasti oke. Saya membayangkan dia di surga sekarang akan berkata, ya ini oke banget yang ini, katanya. Saya mau berkata buat saudara, Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Apa yang dia katakan akan tergenapkan dengan sempurna. Amin, saudara. TSOA angkatan pertama itu adalah kelompok pendekar yang antik dan aneh. Satu lagi pada waktu itu. Orang ini, bapak ini juga sudah cukup umur. Nekat sekolah. Berkali-kali nyaris mati. Itu absensinya paling banyak sebetulnya. Itu nggak boleh lulus. Tapi absennya itu kenapa? Masuk ICU, saudara. Tiap kali masuk ICU. Dalamnya sudah nggak karu-karuan. Pada hari itu, malam itu kami buat penutupan closing. Selama TSOA 11 tahun, itu closing paling panjang. Setiap lulusan didoakan hamba-hamba Tuhan. Dan saya masih ingat ada, sekarang sebagiannya mendoakan juga sudah almarhum. Almarhum Bapak dan Ibu Sebaja ikut mendoakan. Ada Pak Yusak di situ. Lalu kemudian Tuhan ngomong gini dengan Pak Yusak. Dari sekian lulusan ini,
nanti ada satu yang hanya bertugas pendek sekali. Dan setelah itu Tuhan akan bawa pulang. Lalu beberapa hamba Tuhan ngomong begini, masa Tuhan begitu, dididik bagus-bagus kok hanya sebentar. Lalu Pak Yusuf bilang, yang kue karepmu dewe. Dia bilang, Tuhan ya Tuhan, katanya begitu. Ternyata orang ini, saya masih ingat saya lagi perjalanan dari Bandung ke Jakarta. Naik mobil dengan teman. Dan waktu itu belum ada tol yang sekarang ini. Di tengah jalan saya diberitahu dia meninggal dunia. Hanya berapa bulan ya? 1 atau 2 bulan setelah diwisuda. Dia tuh hancur semua, saudara. Keluarganya, anaknya, istrinya, gak karu-karuan. Begitu selesai pulang, dia datangi satu persatu, dia minta maaf. Terjadi pemulihan luar biasa tuh. Enggak sampai sebulan, seminggu kali itu. Didatangi, tiap hari dia datangi orang-orang yang dia dulu pernah jahatin dia dan pernah, pokoknya ada masalah. Diberesi satu persatu. Setelah genap semuanya, langsung kletek, selesai, pulang ke rumah Bapak. Everything now is okay buat dia. Tidak ada ICU lagi. Dia hanya mungkin berkata kepada yang lain, I see you in heaven. I'll see you. Tidak ada ICU lagi. Saudara, bagaimanapun kita harus percaya. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang luar biasa. Kelompok Bani Korah ini pernah merasakan getirnya kenyataan hidup. Tapi tidak membuat dia kemudian mutung, nyalahkan Tuhan, marah dengan Tuhan. Di tengah-tengah kegundahan daripada jiwanya, dia berkata, aku akan mendesak, aku akan mendahului orang banyak. Dan bukan menjauh dari rumah Tuhan. Dia mendekat, dia menuju ke rumah Tuhan. Dan ini bukan perkara yang gampang bagi banyak orang. Lihat lagi ayat berikutnya. Ayat yang ke-7. Ayat yang ke-6, saya ulang, dia berkata, mengapa engkau tertekan, hei jiwaku? Dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Dia mau berkata di tengah-tengah semua keadaan yang kelihatannya tidak menguntungkan. Aku akan belajar bersyukur. Tapi ayat yang ke-7 dia berkata, jiwaku tertekan dalam diriku. Sebab itu aku teringat kepadamu. Dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon. Dari gunung Misar. Dari gunung Misar. Kalau Anda membaca ayat berikutnya, ini ayat yang ajaib sekali. Ayat 8 berkata, samudra raya berpanggil-panggilan. Dengan deru air terjunmu. Segala gelora dan gelombangmu bergulung melingkupi aku. Kalau Anda baca dalam bahasa Inggrisnya digunakan istilah deep call unto deep. Sesuatu yang dalam itu memanggil akan sesuatu lain yang dalam. Artinya sebuah jurang yang sangat dalam berseru memanggil akan jurang yang dalam lagi. Hamba Tuhan Pendeta Benihin pernah menjelaskan dengan bagus sekali. Kalau ada 2 jurang yang berdekatan, dan satu jurang ini mendapatkan akan sebuah suara tertentu, maka suara ini akan bergema, kemudian akan memantul. Ketika memantul akan diterima oleh jurang yang lain. Dan dalam jurang yang kedua, suara itu akan digemakan lagi dan memantul keluar seolah-olah bersaut-sautan. Dan sebenarnya inilah yang Tuhan tunggu dari hidup orang percaya. Seringkali kita tidak pernah bisa menyaut Tuhan. Karena kedalaman kita tidak pernah sama. Apa yang sangat dalam yang dia kerjakan dalam kehidupan kita, tidak kita mengerti. Kita hanya pengen yang cetek, kita pengen dimengerti Tuhan. Dan tidak pernah pengen mengerti dia. Akibatnya apapun yang dia gemakan, maka hidup kita tidak bisa membalas gema itu atau memberikan sautan kepada gema yang Tuhan lontarkan dalam kehidupan kita.
Kenapa banyak orang Kristen tidak pernah punya keintiman dengan Tuhan? Karena kedalaman yang kita atur dalam hidup kita biarkan tetap cetek dan tidak punya kedalaman yang semestinya. Tapi Alkitab berkata, deep call unto deep. Sesuatu yang dalam itu memanggil, berseru kepada sesuatu yang dalam di tempat yang lain. Apakah saudara adalah the deep itu? Sesuatu yang dalam itu. Yang sebenarnya setiap kali Tuhan menggemakan suaranya akan bergema balik dari hidupmu. Dan memantulkan suatu harmoni kehidupan yang ajaib. Tuhan dan ciptaannya saling bersaut-sautan. Saudara sekalian, ini yang sering kali saya gambarkan. Banyak orang gak bisa nyaut Tuhan. Banyak orang gak bisa nyambar. Ketika Tuhan buat sesuatu, kita gak bisa nyambar. Ketika dia ngomong sesuatu, kita gak mudeng. Ketika dia ingin sesuatu, kita bahkan gak ngeh sama sekali. Betapa ajaibnya hidup orang percaya. Kalau tiap kali Tuhan bicara, ada sesuatu yang kita sambar. Dan kita bilang, ya Tuhan, aku ngerti ini. Lalu kemudian sambaran itu kita lontarkan lagi dalam sebuah gema. Dan Tuhan ambil sambar lagi. Maka dia akan beri lagi. Kita akan ambil lagi. Kita lontarkan lagi. Dia sambar lagi. Bayangkan kalau Tuhan dengan kita saling bersaut-sautan. Tapi itu hanya bisa ketika seseorang tidak hidup dalam kedangkalan dirinya. Tapi mau hidup dalam kedalaman pengenalan akan Tuhannya. Seperti Bani Korah. Saudara, saya berdoa Anda ngerti. Saya masih ingat ketika Tuhan berkata, buat gereja. Saya berkata padanya, saya bilang, Tuhan, aku bukan seorang gembala. Saya nggak bisa menggembalakan. Dia ulang lagi, buat gereja. Hanya ketika kita sambar perkataannya. Kemudian kita dengungkan, ya Tuhan, ini gerejamu. Maka dia pegang lagi suara kita. Dan dia lontarkan yang lain lagi. Deep call unto deep. Dia berkata, aku mau ada movement. Ada roh Allah yang kerja. Dan kita hanya bisa berkata, ya. Holy Spirit, welcome. Dan rohnya bekerja. Sebuah gaung lagi kita lontarkan ke surga. Surga sambar lagi dengan berkata, aku mau kamu tumbuh nak. Jiwa-jiwa dibawa kepadaku. Kita sambar lagi gaungnya. Kita gemakan berkata, ini Tuhan jiwa-jiwa yang kau rindukan. Lalu dia akan bergema lagi, dia berkata, bukan hanya itu nak, beri makan juga bangsa ini. Kita sambar lagi perkataan Tuhan. Kita dengungkan lagi. Dan berkata, ini Tuhan yang kami lakukan dan kerjakan seperti yang engkau mau. Maka Tuhan akan menyambar lagi yang kita katakan. Dia lontarkan yang baru, dia berkata, buat sekolah nak, supaya bangsa ini terdidik dengan baik. Kita sambar lagi, kita berkata, ya Tuhan ini sekolah. Kita lepaskan ke Tuhan lagi. Hari ini dia berkata, buat universitas nak, untuk kemuliaan namaku. Kita akan sambar lagi, kita berkata, tahun depan kita berkata, ini Tuhan yang engkau inginkan. Bayangkan kalau hidup kita, tiap kali ada sebuah harmoni bersaut-sautan dengan Tuhan. Ya benar saudara. Tapi kalau dia ngomong, istilahnya ini maaf nih ya, cuma kedip-kedip gitu. Sedihlah. Sedih saudara. Betapa Tuhan sangat ingin tiap kali dia bicara. Ada umat yang punya kedalaman. Yang bisa memberikan sebuah sambutan. Yang namanya bertepuk sebelah tangan itu gak enak lah saudara. Iya kan? Dan seringkali dia tidak pernah cukup lihat sebuah kedalaman. Padahal disitulah keindahannya.
Yesaya pasal yang ke-6. Yesaya pasal yang ke-6. Lihat mulai ayat yang pertama. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Ayat 3. Dan serafim itu, dan mereka berseru seorang kepada seorang. Ini saut-sautan. Saudara lihat gambar ini, tabut. Ini 2 keruk. Di tengah-tengah keruk inilah yang dikatakan mercy seat, tahta kasih karunia-Nya. Di perjanjian lama orang Israel mengerti Tuhan tinggal di sini. Di mana? Di antara saut-sautan 2 keruk. Bukan cuma 1 keruk bicara. Mereka bicara seorang, berseru seorang kepada seorang. Saut-sautan, saudara. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Yang satu berkata kudus. Dia berkata kudus, kudus, kudus. Di tengah-tengah itulah Tuhan bertahta. Bayangkan kalau seandainya setiap kita mengerti, tiap kali Tuhan bicara, dan kedalaman kita bisa menyambarnya, dan kemudian kita menggemakan lagi kepada Dia, maka antara Tuhan dengan gerejanya terjadi saut menyaut, dan di tengah-tengah itulah tahtanya akan muncul, dan begitu tahtanya muncul, Anda mengerti apapun bisa terjadi. Saya belajar banyak sekali tadi malam. Gedung Gracia penuh. Sebagian orang dari berbagai kota, sebagian orang Cirebon dan sekitarnya. Ketika sampai bagian saya bicara, saya tahu Roh Tuhan berkata begini. Aku mau buat hal yang kuat dan besar di tengah-tengah kota ini. Aku mau tunjukkan manifestasi kuasaku. Ketika saya bicara, saya bisa tahu mana yang nyaut di hatinya, mana yang nyambar, dan mana yang tidak. Dan tadi malam, dia pilih kelompok-kelompok yang Tuhan mengerti bisa nyambar dengan kuat. Dan saudara yang datang tadi malam di Cirebon, Anda mengerti apa yang saya maksudkan. Itu powernya kerja nyapu orang begitu hebat, saudara. Seandainya antara saudara dan Tuhan bisa saling bersaut-sautan. Seandainya tiap pagi kau bangun pagi kau berkata pertama-tama good morning Holy Spirit. Dan dia akan berkata good morning my son. Tapi yang terjadi adalah ketika pagi datang, dia berkata, good morning my son. Kita berkata, lain nyautnya, saudara. Dan tiap kali dia berkata, let's do something, kita berkata, oke, ngan duit-duit Tuhan. Seringkali hanya butuh sebuah iman kecil, saudara. Untuk bisa nyambar apa yang Dia mau berikan buat kita.
Minggu lalu, baktian sore, saya cerita. Hari ini saya ceritakan buat saudara. Saya lagi pijetan itu siang-siang minggu siang. Badannya capek sekali. Lalu si mbok tukang pijet ini cerita dengan saya, saudara. Dia orang Kristen. Dia cerita, Pak, bapak itu dianggap dukun, Pak. Loh, kok bisa? Wah. Terus dia cerita begini. Saya naik angkot, naik Daihatsu. Dari ujung ke ujung, naik Daihatsu. Terus saya duduk di depan, saya kaget, tak dengerin. Karena kan biasanya itu nyetelnya musiknya dangdut, musik apa gitu kan, Daihatsu biasa, kenceng nyetelnya. Itu enggak, Pak. Saya dengerin, loh kok khotbah? Tak dengerin, loh khotbah Bapak, Pak. Dia itu punya kaset khotbah Bapak. Lah saya tanya sama dia, Mas, gue Kristen, Mas. Itu mau gereja. Lalu orang ini menjawab dengan sebuah pantun kecil. Aku iki ora gereja, ora masjid, ora kerja, ora duwe duit. Sudah itu, saudara. Itu nyautnya gitu gimana? Lah kok pengen tak khotbah iki lho, dia berkata, jenengan niku pinten? Ini itu kunci kula nih, kunci. Loh kok iso kunci? Boleh percaya, boleh tidak, Bu, katanya. Sejak saya puter nih kaset, tidak pernah kecelakaan. Dulunya saya serempet terus. Tapi kok yo delalah terus pokoknya. Pokoknya meleset sampai saya berkata gini, lah ono sing khotbah nang mobilku dadi aman. Dan dia ngomong begini, ini kunci, ini kunci. Tiap tak puter rezekiku lancar. Aku nggak pernah ngetem, Bu. Daihatsu lain ngetem, aku nggak pernah jalan terus, tapi penuh terus. Ini kuncinya. Wes tak wanti-wanti bojoku anakku, awas aja mbok jipuk iki barang iki. Supaya selamat rezekiku akeh. Iki siji tok iki kunciku. Loh, ya itu dia tuh ora gereja, ora masjid, ora kerja, ora duit, saudara. Nggak pernah kesini juga nggak pernah. Kadang-kadang cuma butuh sebuah iman kecil. Sudah lebih dari cukup. Itu iman sebesar biji sesawi, kata Tuhan. Sudah lebih dari cukup untuk bisa memberikan respon dengan apa yang Dia mau berikan buat kita. Saya tidak ngajari Anda hari ini ke toko buku Rema, kemudian Anda pakai khotbah saya kayak jimatmu loh, saudara. Tangking dalam nama Yesus. Tapi orang ini dalam kesederhanaan, ketidakmengertian, cuma itu tok yang dia tahu. Bayangkan kalau terjadi antara kita dengan Tuhan, saut menyaut. Antara kita dengan rohnya, saut menyaut. Tapi seringkali keluhan Tuhan juga berkata, you don't know my language. Engkau nggak ngerti bahasaku. Tapi kalau kita bisa nangkep itu, akan berbeda dan akan luar biasa. Amen, saudara. Siapa yang rindu bisa saut menyaut dengan Tuhan? Mari berdiri sama-sama. Belajar meresponi. Belajar sambar tiap kesempatan yang Tuhan beri. Belajar minta Tuhan dengan cepat bicara dan kita cepat menyambar dan bereaksi. Ada sesuatu yang ajaib pasti akan Tuhan beri buat kita. Amen, saudara. Mari angkat tanganmu sama-sama.